Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan jurnal metode mekanik dengan teknik biopori. Biopori adalah teknologi alternatif dan sederhana untuk penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan. Istilah keren untuk biopori adalah istana cacing, walau sebenarnya penghuni biopori bukan hanya cacing. Saluran dan lubang dalam sistem peresapan biopori digunakan sebagai simpanan dalam menampung dan meresapkan air tanah. Lubang diisi dengan sampah organik. Sampah berfungsi menghidupkan mikroorganisme tanah seperti cacing tanah. Cacing ini nantinya bertugas membentuk pori-pori atau terowongan dalam tanah atau yang disebut dengan biopori. Seiring dengan bertumbuhnya golongan kelas menengah di Indonesia, jumlah perumahan berskala kecil yang lokasinya menempel pada perumahan skala besar juga meningkat. Hal ini juga diperburuk dengan adanya peralihan taman terbuka sebagai lahan penyerapan air menjadi ruang kegiatan warga, sehingga tidak ada pengisian kembali air tanah. Akibatnya, seringkali pada musim kemarau terjadi kekeringan. Keberadaan sampah yang berada di perkebunan penduduk tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga menjadi salah satu permasalahan bagi pengelolaan sampah. Sampah buah-buahan yang menumpuk menimbulkan bau busuk dan mengundang binatang untuk berdatangan. Bengkulu merupakan daerah rendah dan menjadi tempat limpahan air dari daerah tinggi di sekitarnya. Daerah ini rawan banjir dan dapat mengalami banjir kiriman. Menurut daya dukung lingkungan untuk menetralisir perubahan cuaca telah mengakibatkan terjadinya banjir di kota Bengkulu. Akar permasalahannya yaitu tidak adanya penyerapan air untuk mengisi kembali cadangan air tanah yang terhisap. Selanjutnya, tentang sampah. Tidak adanya proses pemilahan sampah menyebabkan sampah organik serta non-organik bercampur dan volume sampah menumpuk. Kemudian, penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih utama. Lokasi pompa sangat berdekatan dengan biosafety tank. Pengelolaan sampah organik tidak dilakukan dengan baik. Sampah buah-buahan yang menumpuk menimbulkan bau busuk dan mengundang binatang untuk berdatangan. Permasalahan utama penyebab kebanjiran yaitu kerusakan hutan pada daerah-daerah tangkapan air yang menjadi penyangga sistem tata air Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah action research yang berorientasi pada tindakan perbaikan pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu program untuk mendapatkan solusi suatu masalah. Metode ini antara lain melalui focus group discussion untuk mendapatkan masukan tentang permasalahan dan harapan masyarakat akan lingkungan yang lebih sehat dan persediaan air tanah yang cukup. Kegiatan masyarakat dalam pembuatan komposter dan biopori sebagai sarana transfer iptek bagi masyarakat serta sosialisasi kegiatan melalui sosmed. Nah, penelitian dilakukan di laboratorium untuk menguji kadar air tanah, berat volume tanah. Pengukuran laju infiltrasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan pipa paralon berukuran 4 inci dan panjang 80 cm. Pengamatan dilakukan terhadap penurunan muka air yang diisikan di dalam paralon yang ditancapkan sedalam 40 cm ke dalam tanah setiap interval waktu 5 menit. Analisis laju infiltrasi terhadap biopori tanpa pipa berlubang dan dengan pipa berlubang menggunakan metode Horton. Metode penelitian terdiri dari memanfaatkan alat lubang resapan biopori serta bagaimana perancangan prototipe alatnya. Pengukuran permeabilitas tanah berdasarkan persamaan dari hasil berlubang resapan biopori dengan menggunakan alat constant heat per meter. Pipa paralon ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk lubang sehingga lubang biopori dapat bertahan lebih lama dalam fungsinya. Untuk komposter, warga mendapatkan 7 komposter yang diletakkan di rumah masing-masing warga agar penggunaannya dapat lebih efektif. Komposter ini nantinya akan menghasilkan kompos yang dapat digunakan untuk pupuk tanaman.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan, laju infiltrasi rata-rata sebelum adanya biopori adalah 1,69 mm per menit, sedangkan pada lubang biopori 1 dan 2 tanpa menggunakan pipa berlubang, terjadi kenaikan laju infiltrasi pada minggu kedua sebesar 2,02 mm per menit, 2,12 mm per menit. Berdasarkan nilai permeabilitas hasil pengukuran dari lubang bor biopori untuk 10 titik, dapat diinterpretasikan bahwa jenis tanah berdasarkan kelulusan fluidanya di daerah pengabdian adalah lanau, pasir kelanau, dan lempung. Perbedaan nilai ini sangat ditentukan oleh jenis tanah. Jurnal pertama yang digunakan berjudul Penyelamatan Air Tanah dan Penanggulangan Sampah melalui Program Biopori dan Komposter di Pemukiman Kecil Kelurahan Ciputat dan Ciputat Timur, yang ditulis oleh Permanasari dan kawan-kawan. Jurnal kedua berjudul Efektivitas Lubang Resapan Biopori terhadap Laju Resapan atau Infiltrasi, yang ditulis oleh Julian Dari. Jurnal ketiga berjudul Pemanfaatan Lubang Resapan Biopori dan Perhitungan Permeabilitas, yang ditulis oleh Halaudin dan teman-teman. Demikian penjelasan tentang teknik biopori. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih.